Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan karunia dan kasih sayangnya kita izinkan lahir ke dunia ini dengan penuh kesempurnaan dan menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Salawat berlantunkan salam marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mengubah pola pikir manusia dari menyembah ribuan berhala ke menyembah hanya satu Allah Azza wa Jalla. Penghormatan kami kepada Dewan Hakim dan Arif Mahdi Bijaksana serta hadirin yang kami muliakan. Keberagaman merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Beberapa kasus dan fenomena akhir-akhir ini selalu membawa jargon-jargon agama. Satu sisi kita melihat mulai meningkatnya semangat bersyariat umat muslim, akan tetapi di sisi lainnya mulai terjadinya nilai spiritualis agama pada diri umat muslim itu sendiri. Alih-alih menjadi ajang penegak rahmat agama dan syariatnya, justru malah sering dijadikan sebagai alat politik yang bisa merobek persatuan bangsa. Lantas, bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Inilah judul syarahan kami pada kesempatan kali ini dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
pertanyaan. Apakah fungsinya? Fungsinya agar kita saling mengenal dan jangan sampai saling menghina satu sama lain. Sebagaimana azan lagu Roma Irama berikut ini. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam alirannya, tetapi satu tujuan. Hadirin rahimakumullah, Abu Bakar Al-Jazair dalam tafsirnya jilid 3 halaman 144 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda. Namun kita bermula pada ibu dan bapak yang sama, yakni Adam dan Hawa. Maka dari itu hadirin, jika dilihat dari nasabnya, kedudukan manusia itu setara. Hadirin yang kami muliakan, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang memberikan penyelesaian mengenai perbedaan-perbedaan melalui Al-Quran. Perbedaan di sini bukan hanya perbedaan budaya saja, akan tetapi perbedaan suku, bahasa, dan agama. Dewan Hakim yang kami muliakan, maka dari itu kami mengajak pemuda-pemudi Indonesia, pemuda-pemudi Islam untuk bersatu padu dalam mencintai tanah air serta mencintai keberagaman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, dengan jihad rampunkan, wasiatku amat peganglah, harta dan jiwa serahkan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Madi dalam tafsirnya jilid 4 halaman 31 menjelaskan bahwa innamal mu'minu ikhwah, al-ikhwatun fiddin. Sungguh setiap mukmin itu bersaudara, yakni bersaudara dalam agama. Implikasi dari rasa persaudaraan tersebut hendaknya menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme tentang Indonesia. Indonesia tempat di mana kita hidup, Indonesia tempat di mana kita lahir, Indonesia tempat akhir kita menutup mata. Dewan Hakim yang kami muliakan, mari kita junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika serta selalu mencintai negara kita Indonesia sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. وكنتم على شفا
dan